Assalamualaikum. Waduh, kita ngaji lagi ya. Sambil ngomong cucu. Oke? Oke, silakan mengikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Substansi Al-Quran ketiga sebagai petunjuk bagi manusia. Kita masih ingat 10 nilai daripada Al-Quran ya. Dan kita di sini menjelaskan nilai yang ketiga, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sebagai petunjuk bisa dijelaskan oleh surat Al-Jasiyah 45 ya, ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Di dalam ayat ini Al-Quran menjelaskan bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang beriman. Di surat Al-Baqarah ayat 2 disampaikan juga bahwa kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Di sini dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk bagi mereka yang bertakwa, atau bisa dijadikan petunjuk bagi mereka yang akan bertakwa, atau bagi orang-orang yang ingin bertakwa. Jadi hanya orang-orang yang ingin bertakwa sajalah yang bisa menjadikan kitab ini sebagai petunjuk. Petunjuk dan pelajaran bagi yang bertakwa. Nah, disampaikan pula di surat Al-Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Di sini Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang bertakwa bisa menjadikan Al-Quran ini keterangan yang jelas untuk semua manusia, serta bisa menjadi petunjuk dan menjadi pelajaran. Jadi kunci daripada memahami Al-Quran sebagai petunjuk adalah manusia harus berjalan di jalan takwa atau ingin bertakwa. Kenapa ingin bertakwa? Karena bertakwa atau orang yang bertakwa adalah orang yang beruntung, dan ini sudah dijanjikan oleh Allah pencipta kita untuk bahagia, untuk menjadi orang beruntung di dunia maupun di akhirat. Maka kita harus bertakwa. Nah, supaya kita beruntung dunia akhirat, petunjuknya adalah Al-Quran ini yang berasal dari Allah, berasal dari Tuhan kita semua, Tuhannya manusia. Jadi petunjuk ini pun untuk semua manusia tanpa terkecuali. Petunjuk dan rahmat bagi yang beriman.
Bahkan Al-Quran juga merupakan rahmat. Surat Al-A'raf ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi hasil daripada orang-orang bertakwa nantinya adalah mendapatkan rahmat, karena Al-Quran ini adalah rahmat juga bagi kita. Ya, namun persyaratannya orang harus beriman dulu terhadap Al-Quran. Nah, kalau beriman itu ada episode apa yang dimaksud dengan iman. Silahkan nanti Anda bisa memilih salah satu episode yang ada pada channel Wal Asri ini untuk mempelajari apa itu orang beriman dan bagaimana beriman. Di episode ini kita akan mempelajari Al-Quran sebagai petunjuk. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa untuk menjadi petunjuk orang harus beriman. Jadi orang harus memahami iman dulu. Apakah itu iman? Nah, mari kita akan lihat di ayat berikutnya mengenai Al-Quran sebagai petunjuk agar kita bisa memanfaatkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan dan kepada keberuntungan hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quran sebagai petunjuk dan penyembuh bagi yang beriman. Di dalam ayat ke-57 surat Yunus disampaikan bahwa wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Nah, jadi keuntungan orang yang beriman kepada Al-Quran adalah dia akan mendapatkan petunjuk serta penyembuh penyakit yang ada di dalam dadanya. Al-Quran sebagai petunjuk yang disusun dalam kisah-kisah. Di surat Yusuf ayat 111 disampaikan pula bahwa sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Kisah-kisah digunakan untuk menjelaskan petunjuk oleh Rasul. Ya, surat An-Nahl ayat 64. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah dengan membaca Al-Quran maka tidak ada lagi terjadi perselisihan antara orang-orang yang membaca Al-Quran. Siapapun itu, kalau dia membaca Al-Quran yang sama ini, maka tidak akan terjadi perselisihan. Ya, karena Al-Quran ini merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini persyaratannya lagi bahwa harus mengimani. Tapi kalau yang baca
orang beriman dan orang tidak beriman, maka ketika kedua-duanya selesai membaca, Allah bilang itu bisa terjadi perselisihan antara mereka. Jadi supaya tidak terjadi perselisihan, harus sama-sama orang yang beriman. Nah, disinilah Al-Quran menjelaskan dengan sejelas-jelasnya ya petunjuk-petunjuk itu. Jin yang mengolah Al-Quran sebagai petunjuk ke hati manusia. Surat Jin ayat 13. Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Di sini disampaikan bahwa di dalam tubuh manusia yang mendengarkan Al-Quran ada jin. Nah, setiap jin di dalam manusia itu beriman kepada Al-Quran. Dialah yang mengolah iman, dialah yang mengolah apa yang masuk itu, apa yang Al-Quran sampai itu untuk beriman, untuk mendorong manusia agar beriman. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa. Jadi bagi orang yang beriman kepada Al-Quran, di dalam hatinya tidak ada lagi ketakutan dalam kerugian atau ketakutan dalam berbuat dosa. Karena semua sudah ditunjukkan oleh Al-Quran, kecuali bukan orang yang beriman. Apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, dia tidak mengimaninya. Petunjuk yang disampaikan kepada Rasul untuk memberi petunjuk manusia. Surat At-Taubah ayat 33. Mari kita baca bersama. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat ini dijelaskan bahwa Al-Quran disampaikan kepada manusia dengan cara Tuhan mengutus Rasulnya ya, sebagai petunjuk dan sebagai agama yang benar bagi manusia. Ya. Semua manusia, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Jadi walaupun surat-surat dalam Al-Quran atau ayat-ayat dalam Al-Quran yang disampaikan kepada seluruh manusia, ada manusia itu yang musyrik, yang tidak menyukai Al-Quran. Ya, berarti kalau dia tidak menyukai Al-Quran, dia menyukai kitab lain selain kitab Allah. Nah, ada juga mencintai kitab Al-Quran dan kitab yang bukan Al-Quran, atau kitab dari Allah dan juga bukan kitab dari Allah. Nah, mereka itulah orang-orang musyrik. Petunjuk untuk mengabdikan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 106. Sungguh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah. Nah, petunjuk apa sebetulnya yang ada dalam Al-Quran? Di surat Al-Anbiya ayat 106 ini ditunjukkan bahwa petunjuk yang ada diantaranya adalah bagi orang-orang yang menyembah Allah.
Jadi bagaimana caranya menyembah Allah atau mengabdi kepada Allah? Itulah petunjuk yang paling benar. Dan hanya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk itu. Bagaimana cara menyembahnya? Bagaimana cara mengabdi kepadanya? Karena Allah lah pencipta kita. Jibril menurunkan petunjuk ke hati manusia dengan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Surat Al-Baqarah ayat 97. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, di sini informasinya sangat lebat. Kebenaran dapat digunakan sebagai petunjuk dan penyesatan. Di surat Yunus ayat 108 disampaikan atau dijelaskan bahwa katakanlah Muhammad, wahai manusia, telah datang kepadamu kebenaran Al-Quran dari Tuhanmu. Sebab itu barang siapa mendapat petunjuk, maka sebenarnya petunjuk itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa sesat, sesungguhnya kesesatan itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah pemelihara dirimu. Jadi di sini disampaikan dengan terang bahwa Rasul hanya menyampaikan Al-Quran itu, ya, tapi dia bukan pemelihara diri kita. Jadi dia tugasnya hanya menyampaikan kepada kita. Apakah kita akan sesat atau akan menjadikannya sebagai petunjuk, itu tergantung diri kita. Tergantung apa kita. Tadi sudah disampaikan di ayat-ayat sebelumnya bahwa bisa bermanfaat tergantung daripada iman kita. Iman yang kuat, iman yang bersih, iman yang jernih terhadap Al-Quran, iman yang benar terhadap Al-Quran, maka dia akan menjadikannya petunjuk. Namun tidak adanya iman di dalam diri manusia yang membaca Al-Quran atau membaca kitab, maka hanya terjadi penyesatan. Al-Quran merupakan petunjuknya yang sangat nyata. Surat Al-Hajj ayat 16. Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran yang merupakan ayat-ayat yang nyata. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Di ayat ini Al-Quran juga sudah mengklaim dirinya yang kesekian kali bahwa ini adalah petunjuk yang benar, yang berupa ayat-ayat yang nyata, yang tidak bisa diragukan. Saking nyatanya, saking benarnya ayat-ayat ini, sungguh hanya bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Di sini juga disampaikan bahwa petunjuk itu hanya diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Ini mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan petunjuk itu harus ada syarat-syarat tertentu supaya dia termasuk orang yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk. Petunjuk yang bersifat meneguhkan hati yang condong. Nah, jadi salah satu manfaat daripada petunjuk itu adalah surat An-Nahl ayat 102. Katakanlah Ruhul Kudus, Jibril,
menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita tidak beriman atau kita masih kurang beriman, tidak masalah bagi Al-Quran. Karena ketika kita membacanya, maka Al-Quran akan memberikan keteguhan kepada hati kita atau memperkuat iman kita yang condong tadi itu, sehingga dia bisa menjadi berdiri tegak dan penuh dengan keyakinan. Maka bagi orang-orang siapapun yang membaca Al-Quran dengan keraguan atau mau mengingkari, tidak apa, namun bacalah terus. Karena dengan membaca setiap ayat-ayat tersebut, maka dirinya akan menjadi kuat imannya terhadap Al-Quran. Ya, dan dia akan meneguhkan hati orang. Sehingga apabila iman kita masih ragu-ragu, masih menolak, dia akan menjadi lebih teguh. Di surat Az-Zumar ayat 41 disampaikan juga bahwa sungguh kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, bagi para pendengar yang mendengar Al-Quran yang disampaikan oleh manusia, inilah yang harus kita pelajari, bahwa kita mendengarkan mereka yang membawakan Al-Quran itu bisa saja untuk kesesatan diri kita, ataupun bisa saja menjadi petunjuk bagi diri kita. Namun untuk itu, maka bacalah Al-Quran. Jangan dibaca sepotong-sepotong, tapi bacalah keseluruhan sehingga kita bisa memahami Al-Quran secara kafah, secara keseluruhan atau secara komplit, ya. Dengan seperti itu, maka kita lihat nanti tidak akan ada keraguan lagi pada diri kita bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang benar. Al-Quran sebagai petunjuk dan pelajaran bagi orang bertakwa. Kembali lagi ke surat Al-Imran ayat 138. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Al-Quran sebagai petunjuk serta bahan pelajaran bagi orang bertakwa. Ini mengindikasikan bahwa untuk menjadi orang bertakwa, maka Al-Quran sebagai petunjuk itu harus dipelajari oleh manusia, ya, dengan dasar keimanan. Maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Untuk menjadi orang bertakwa, seperti disampaikan, tentu perlu petunjuk karena kita awalnya tidak tahu apa itu takwa. Nah, dengan membaca Al-Quran ini kita nanti akan diberi petunjuk serta diberi pelajaran olehnya. Dengan kita harus terlebih dahulu yaitu beriman kepadanya. Al-Quran sebagai petunjuk ke jalan yang lurus, mengerjakan kebajikan guna mendapat pahala.
Surat Al-Isra ayat 9. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Nah, di sini Al-Quran telah menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita ingin bertakwa, maka harus ada petunjuk, dan Al-Quran inilah yang memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus untuk bertakwa dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan. Di sini sebetulnya secara halus Al-Quran menjelaskan petunjuk yang diberikan adalah untuk berbuat kebajikan, yaitu kebajikan yang diridhoi oleh Allah, kebajikan yang diridhoi oleh Tuhan kita, Tuhannya manusia, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar dengan berbuat kebajikan yang diridhoi Allah. Maka mereka akan mendapat pahala yang besar dari Allah tentunya. Orang berilmu lebih mudah beriman dan mendapat petunjuk dari Al-Quran. Disampaikan di surat Al-Hajj ayat 54 bahwa dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya, dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Jadi jelas mengimani Al-Quran berarti mengimani dia sebagai petunjuk, mengimani dia sebagai petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, dan kita harus meyakini atau harus beriman bahwa Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Dan lurus atau tidaknya itu bisa diukur oleh hati kita, hati manusia, hati yang ada di dalam dada ini. Itulah sungguh yang akan mengukur kebenaran daripada Al-Quran ini. Apabila kita sudah merasakan benarnya Al-Quran, maka hati kita akan bergetar secara tidak langsung atau secara tidak sengaja akan menyebut nama Allah. Allah menyuruh para rasul, apabila ada yang lebih baik dari Al-Quran, maka ikutilah Al-Quran di surat Al-Qasas ayat 49 menjelaskan lebih kita bagaimana sebetulnya posisi Al-Quran ini. Mari kita baca bersama. Katakanlah Muhammad, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu orang yang benar. Di sini Rasul Muhammad disuruh menyampaikan apabila ada yang lebih benar daripada kitab-kitab Allah, Taurat dan Al-Quran serta Injil, maka ikutilah. Tapi kamu harus secara benar mengikutinya. Ya. Janganlah kitab-kitab itu digunakan untuk nafsumu atau untuk daripada keinginan kita. Namun kitab-kitab itu harus kita gunakan untuk keinginan Allah. Kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, hanyalah mengikuti dan menyampaikan saja isi kitab-kitab tersebut.
Kitab jangan diragukan karena sama pelajarannya dengan Taurat di zaman Rasul Musa ke Bani Israel. Di surat As-Sajdah ayat 23 disampaikan bahwa, dan sungguh telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya, Al-Quran, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Di sini dijelaskan bahwa sebetulnya yang disampaikan oleh Allah berupa kitab kepada Nabi Musa dahulu itu disebut sebagai Taurat. Dan kitab yang sama disampaikan kepada Nabi Muhammad itu disebut sebagai Al-Quran. Keduanya memiliki nilai pelajaran yang sama dan sebangun. Jadi tidak usah ragu, kalau kita bisa memahami Al-Quran, berarti kita bisa memahami Taurat. Demikian juga sebaliknya, apabila kita bisa memahami kitab Taurat, maka sesungguhnya kita juga bisa memahami kitab Al-Quran. Karena petunjuk yang di dalamnya telah disampaikan oleh Musa dahulu kepada Bani Israel. Jadi sebetulnya kitab itu sama. Mari kita baca surat Al-Ahqaf 12. Dan sebelumnya Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Di sini jelas disampaikan bahwa Al-Quran ini sama dengan Taurat nilainya. Namun kitab Al-Quran ini membenarkannya, artinya mengiyakan. Jadi meluruskan daripada kitab sebelumnya dalam bahasa Arab. Ya, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengapa membenarkannya? Untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita akan mempelajarinya di episode-episode lainnya yang lebih mendalam mengenai mengapa hal ini terjadi. Artinya, mengapa Al-Quran bisa disebut sebagai membenarkan, ya, tidak menyalahkan atau tidak menyangkal, tapi membenarkan. Petunjuk dengan kata-kata yang paling baik, paling indah dan menyentuh hati. Penyampaian Al-Quran kepada manusia sesuai dengan surat Az-Zumar ayat 23 menyatakan Allah telah menurunkan pekerjaan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang, gemetar karena kulit orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Nah, di sini tanda-tanda kebenaran itu telah datang kepada orang-orang setelah mereka membaca berulang-ulang. Dan karena kebenaran itu telah datang ke hatinya, maka gemetarlah kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Pemaknaan surat ini atau ayat ini bisa kita lihat sebagai peringatan kepada Allah bahwa yang lepas dari kitab tersebut, yang tidak mengikuti petunjuk daripada kitab tersebut, maka dia akan
dibiarkan sesat oleh Allah. Bukan dibuat sesat ya, tapi dibiarkan sesat oleh Allah. Sehingga tidak ada yang bisa membantunya. Ada konsekuensi keimanan apabila diingkari. Pada ayat ini dijelaskan bahwa ini Al-Quran adalah petunjuk, dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Jadi istilahnya kalau bahasa kita sekarang ini, Allah menyatakan granted or leave it. Ambil atau tinggalkan. Kalau diambil Anda akan mendapatkan petunjuk. Tapi kalau Anda leave atau meninggalkan, mengingkarinya, maka siksaan atau azab yang berupa siksaan yang sangat pedihlah yang akan kita dapatkan. Jadi petunjuk ini telah datang kepada kita semua. Apabila kita mengikutinya, maka kita akan diberi petunjuk untuk menjadi orang bertakwa dan orang beruntung. Namun apabila kita mengingkari ayat-ayat yang ada di dalamnya, maka kita akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih. Ini adalah suatu ancaman bagi manusia, tapi bukan ancaman yang menakutkan, namun ancaman yang bisa kita pilih. Apakah kita ingin mengikuti petunjuknya, atau kita akan mengingkari daripada petunjuk itu, sehingga akan turun kepada kita suatu azab yang sangat pedih kepada diri kita. Kesimpulan. Kesimpulan bisa kita peroleh daripada penyajian kita saat ini. Al-Quran merupakan petunjuk dan pelajaran serta rahmat, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus, yang tidak perlu diperdebatkan. Petunjuk dari Allah yang disampaikan oleh Rasul-Rasulnya. Salah satu adalah Jibril yang memasukkannya ke dalam hati kita sebagai petunjuk yang universal, petunjuk indah dan menyejukkan. Namun ada konsekuensi jika kita mengingkarinya. Dari kesimpulan ini, silahkan kita pelajari lebih dalam lagi ayat-ayat lainnya yang ada di dalam Al-Quran, baik secara random maupun secara berseri, mulai dari surat pertama sampai dengan surat terakhir. Karena hanya dengan mempelajarinya dengan kebenaran dan didasari oleh keimanan, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk yang bermanfaat untuk setiap manusia.